Welcome back to the program. Today we are joined Selamat by datang kembali di Paulo program Nogueira ini. Batista Hari ini kita Jr., ditemani oleh Paulo who Nogueira is Batista former Jr., executive director mantan Direktur at the Eksekutif di International Dana Monetary Moneter Fund, Internasional, that is the IMF, dan juga Wakil and Presiden pendiri also Bank a Pembangunan founding Baru vice BRICS. president of the BRICS Terima kasih New banyak telah Development kembali Bank. hadir di So program thank ini. you very much for coming back on the program. Boys, it's no matter that Aleph. So, well, if we look at your previous employment, Jadi, jika kita melihat posisi Anda sebelumnya, sebagian dari hal ini tentu mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia saat ini. Sistem ekonomi yang sebelumnya berpusat pada Barat, yang telah mendominasi selama waktu yang sangat lama, kini mulai memberi jalan bagi lembaga-lembaga baru yang lebih ditandai oleh multipolaritas dan saya kira jangkauan global. Namun, salah satu perkembangan yang mungkin mendorong hal ini tentu saja adalah hilangnya kredibilitas beberapa lembaga Barat. Banyak perhatian kini tertuju pada penyitaan aset Rusia oleh Uni Eropa. Saya tahu hal ini biasanya berada di luar bidang utama perhatian Anda, tetapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda tentang hal ini dan apa konsekuensinya. Well, I think the picture is largely based on one fundamental. Saya rasa gambaran ini pada dasarnya didasarkan pada satu fakta mendasar, yaitu bahwa Barat politik atau Barat kolektif, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, secara bertahap kehilangan pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, keuangan, dan demografi. Dan penurunan relatif ini juga disertai dengan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Kecenderungan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggunakan kekuatan yang masih mereka miliki, yang masih cukup besar, untuk menyerang secara politik dan ekonomi negara-negara yang mereka anggap memberontak, bermusuhan, atau tidak kooperatif. Jadi kita menghadapi situasi yang cukup mengkhawatirkan. Karena jika kita melihat Amerika Serikat dan blok Eropa, mereka masih sangat besar. If you look at the US and the European bloc, they're very large. They can do a lot of damage, especially the US. Mereka bisa menimbulkan banyak, terutama Amerika Serikat. Mereka bisa dan memang sedang menimbulkan banyak kerusakan, tahu kan? Kami baru saja mendengar hari ini tentang upaya baru untuk mengambil alih Greenland dari Denmark. Ada juga situasi di Venezuela. Strategi keamanan nasional yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Amerika Serikat, yang antara lain menyoroti belahan barat sebagai wilayah pengaruh Amerika Serikat. Sesuatu yang tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi semua orang Amerika Latin yang bertekad untuk tetap independen, bagi warga Kanada, bahkan bagi Denmark dan Eropa. Karena, secara geografis, Greenland adalah bagian dari belahan barat, yang kini dianggap oleh pemerintahan Trump sebagai halaman belakangnya sendiri, bisa dibilang begitu. Kita sedang melewati masa yang sangat sulit. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup saya. Saya telah menangani isu-isu ekonomi internasional sejak tahun 1980-an, dan seperti yang Anda tahu, kita sedang berada dalam fase yang sangat-sangat sensitif. Anda sering menyinggung hal ini dalam program Anda. Kemana semua ini akan membawa kita adalah sesuatu yang bisa kita bahas, karena ada berbagai kemungkinan skenario di depan. Mengingat fakta-fakta mendasar yang tadi saya coba ringkas, ya. Saya senang kamu menyebut Venezuela, karena hal ini cukup berkaitan dengan perkembangan saat ini, di mana pendekatan berbasis aturan mulai runtuh. Seperti yang semua orang tahu, ketika ada satu kekuatan ekonomi dominan, biasanya ia memiliki kepentingan untuk membangun kepercayaan terhadap sistem ekonomi di bawah pengelolaannya. Namun, pilihan Bagod Sixbat secara politik sebenarnya adalah untuk bertransisi dan mempertahankan apa yang dibangun, sebuah sistem ekonomi internasional yang stabil. Sebaliknya, dengan kemunduran relatif mereka justru menarik sistem itu turun bersama mereka. Mengenai Venezuela, pencurian kapal tanker secara keseluruhan, blokade dengan alasan yang sangat aneh. Maksud saya tentu saja apa yang tertulis dalam strategi keamanan nasional memang lebih jujur. Namun kita juga melihat perkembangan serupa di Eropa, di mana jalur maritim internasional tidak lagi aman. Tapi apa dampak yang lebih luas bagi Amerika Latin?
Karena, seperti yang Anda katakan, jika AS mengubah hal ini menjadi semacam, menghidupkan kembali, saya kira, nomadic themed Steve for Doctrine Monroe's. Reaftap the smart step at anything mainstream. What does this look like for Latin America in economic terms? Look, what's happening is that the so-called rules. Lihat, yang sedang terjadi adalah bahwa apa yang disebut pendekatan berbasis aturan, pada dasarnya aturan yang ditetapkan oleh Barat, oleh kekuatan politik Barat, oleh Amerika Serikat dan sekutunya, tidak lagi dihormati. Mereka secara terang-terangan melanggar aturan yang mereka buat sendiri, karena mereka menyadari belakangan ini bahwa aturan-aturan tersebut sudah tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Jadi, alih-alih pendekatan berbasis aturan, sekarang yang ada adalah pendekatan tanpa aturan. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Amerika Serikat yang lihat, ini sangat serius. Jika kita melihat apa yang terjadi dengan perjanjian perdagangan, Amerika Serikat selama beberapa dekade sejak tahun 1990-an telah menandatangani dan secara resmi menyetujui sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada, dengan beberapa negara Amerika Latin, dengan Korea, dan sebagainya. Lalu, apa yang dilakukan pemerintahan Trump dengan kebijakan tarifnya? Mereka secara sepihak memutuskan semua perjanjian itu. Mereka bahkan tidak repot-repot menyatakan bahwa mereka meninggalkan perjanjian tersebut. Mereka langsung melanggarnya. Jadi, kredibilitas struktur yang telah dibangun Barat sejak Perang Dunia II benar-benar hilang. Pendekatan yang disebut berbasis aturan telah digantikan oleh sesuatu yang pada dasarnya adalah perompakan. Ini perompakan. Perlu diingat, ini bukan ciptaan pemerintahan Trump. Hal ini sudah berlangsung selama berbagai perang sebelumnya. Namun, hal itu menjadi lebih terang-terangan, lebih agresif di era Trump II, bahkan lebih daripada Trump. Kebangkitan kembali doktrin Monroe ini, seperti yang saya katakan, merupakan versi yang terdistorsi, karena doktrin Monroe pada awalnya adalah, di satu sisi, pernyataan kekuasaan Amerika Serikat. On the one hand, it was the assertion of US power, right? But on the other, it was a stance taken by. Namun di sisi lain, itu adalah sikap yang diambil oleh Amerika Serikat, sebuah kekuatan yang sedang bangkit terhadap kekuatan kolonial Eropa yang pada saat itu cenderung ikut campur di Amerika Latin. Jadi bisa dikatakan Amerika Serikat berada di pihak kita, di pihak bangsa-bangsa Amerika Latin. Negara saya sendiri, Brasil, tidak pernah secara langsung menjadi sasaran campur tangan Eropa. Kami tidak pernah membutuhkan doktrin Monroe. Namun kami melihatnya dan menemukan beberapa aspek positif di dalamnya. Sekarang keadaannya benar-benar berbeda. Doktrin Monroe telah dihidupkan kembali oleh Trump. Doktrin itu kini hanyalah alat kekuasaan imperial. Dan itu tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi juga diterapkan dalam praktik, terutama di dua wilayah saat ini, Greenland dan yang lebih penting, Venezuela. Jika Anda melihat peta politik Amerika Selatan misalnya, Anda akan melihat bahwa dengan cara non-militer, satelit-satelit Trump sudah berkuasa. Dan Milei adalah signatory Toward. And Milei is the most blatant case, but you have Chile now, right, the new right of the Chile sekarang, kaum kanan baru, kanan ekstrem, memenangkan pemilu di Bolivia. Peru sudah berada di bawah pemerintahan sayap kanan. Ekuador juga. Jadi yang tersisa di Amerika Selatan yang menentang rencana imperialis AS adalah Kolombia dengan Petro, dan yang lebih penting Brasil karena ukurannya. Negaraku, Brasil, di bawah Lula, presiden saat ini, tidak bersedia mempertimbangkan doktrin Monroe sebagaimana dipahami oleh pemerintahan Trump. Saya bisa katakan ini dengan sangat jelas. Tentu saja lihat bahaya yang kita hadapi. Pada tahun 2026 kita akan mengadakan pemilihan presiden di Brasil. Dan jika Lula tidak terpilih kembali dan pemilu dimenangkan oleh sayap kanan ekstrem, kita akan memiliki sekutu penting lainnya yang tunduk pada rencana AS, klan Bolsonaro, atau sekutu keluarga Bolsonaro, atau bahkan salah satu anggota keluarga itu sendiri. Seperti yang Anda tahu, Bolsonaro, mantan presiden Trump Brasil atau Milei Brasil, sedang ditahan, dinyatakan bersalah karena berupaya menekan demokrasi, meskipun Trump sempat mencoba membantunya. Jadi saya rasa yang Trump tunjukkan kepada kita, orang Amerika Latin, adalah bahaya jika hanya mengandalkan kekuatan lunak. Pertanyaan saya kepada Anda, dan mungkin juga kepada para pendengar kita adalah,
Sejauh mana Venezuela dapat menimbulkan kerugian bagi Amerika Serikat jika negara itu mencoba melakukan invasi? Ini pertanyaan yang sangat penting. Salah satu penasihat Lula, Duta Besar Celso Amorim, dalam sebuah wawancara beberapa minggu lalu mengatakan bahwa jika AS menginvasi, itu akan menjadi Vietnam yang baru. Saya berharap begitu. Karena jika AS dapat menggulingkan pemerintahan yang tidak disukainya dengan biaya dan usaha yang kecil, gue tinggal menciptakan presiden yang aksian goreng terpewes kektai. Itu smering semua theming di Blackboard. To further intervene in the Western Hemisphere, I assume that the Europeans are. Saya berasumsi bahwa orang Eropa juga khawatir tentang hal ini, bukan hanya karena Riemann, tetapi juga karena strategi yang diumumkan oleh pemerintahan Trump pada dasarnya bersifat anti-Eropa. Saya tidak yakin saya mengatakannya dengan tepat. Saya merasa ada sesuatu yang tidak saya pahami, Glenn. Mungkin kamu bisa membantu saya memahami hal ini. Bagaimana Amerika Serikat berpikir bisa membuat Amerika hebat kembali dengan bersikap bermusuhan terhadap sekutu tradisionalnya, terutama negara-negara Eropa? Apa makna strategisnya? Bukankah mereka ingin menahan pengaruh Tiongkok? Jadi jika mereka ingin menahan Tiongkok, bagaimana mungkin mereka mengabaikan negara-negara Eropa dalam upaya itu? Bagi saya, tidak jelas apa sebenarnya makna strategi Amerika Serikat tersebut. Bisa jadi strategi justru melemahkan Amerika Serikat alih-alih berat boleh usat ngalabat kembali. Instead of making it great again. Yeah, no, I think the objective is just to extract Ya, some, saya pikir tujuannya adalah untuk mengekstraksi beberapa aset dan sumber daya, tetapi juga untuk memastikan agar orang Eropa tidak berdagang dengan pusat kekuasaan lain. Itulah sebabnya penting bagi AS agar Eropa, sampai batas tertentu, melepaskan diri dari Tiongkok, dan tentu saja juga dari Rusia. Namun, hal itu sangat merugikan diri sendiri bagi Eropa. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda memahami penyitaan aset-aset oleh pihak Eropa ini? Mereka telah menyita aset Rusia, dan seharus kami staying for it mekaismer, kami alasan, tiniawan bramble fine teeth. To make up some legal excuse for actually stealing all the money. They weren't able to get a consensus on this. But Mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang hal ini. Tetapi meskipun begitu, mereka sudah mengambil hasil dari aset Rusia, yang pada dasarnya juga tidak sah. Macron sebelumnya menyatakan bahwa kita tidak bisa mencuri asetnya secara langsung, tetapi hasilnya boleh diambil. Namun, itu pun tampaknya tidak sah. Apakah Anda melihat dasar hukum apa yang bisa digunakan Uni Eropa untuk menyita aset Rusia, baik secara permanen, nomornya temporara as ini dibekukan dalam waktu fru, atau iskambilnya sebuah Amamat stem haukris mensen, sentu pam sekali. Do you see any legal basis here? No legal basis at all. As I said, this is part of the overall piracy. Seperti yang saya katakan, ini adalah bagian dari praktik pembajakan yang dilakukan oleh orang Eropa dan Amerika. Terkait dengan cadangan devisa internasional Rusia, ada 3 tahap yang sebenarnya terjadi. Tahap pertama yang juga ilegal adalah membekukannya, mencegah Rusia menggunakan sumber daya tersebut. Tahap kedua adalah menyita hasilnya, yaitu bunga dari aset beku itu. Dan tahap ketiga adalah perampasan secara langsung, penyitaan sepenuhnya. Apa dampaknya? Hal ini memperkuat pandangan di negara-negara selatan global dan di dunia secara keseluruhan bahwa euro tidak dapat dipercaya, bahwa sistem keuangan Eropa tidak bisa diandalkan, bahwa Eropa sesuai Amerika Serikat begitu. Europe is not to be trusted, like the United States, you see. They expected perhaps the Europeans to be more hesitant. Mereka mengira orang Eropa akan lebih ragu dibandingkan orang Amerika. Tetapi kenyataannya Eropa mengikuti langkah yang sama dan pada awalnya membekukan serta menyita aset-aset Rusia. Jadi negara-negara ini, AS Eropa, kita semua tahu bahwa mereka dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak milik. Itulah landasan sistem hukum mereka. Nah, jika kita melihat struktur politik dan hukum barat, prinsip dasarnya adalah penghormatan terhadap hak milik. Sekarang, apa yang mereka lakukan terhadap Rusia, Venezuela, Iran, dan negara-negara lain pada dasar mengabaikan hak milik negara-negara tersebut. Dalam kasus Rusia, mereka awalnya membekukan aset-asetnya. Itu saja sudah melanggar hukum. Now they appreciate the proceeds.
Sekarang mereka mengambil alih hasilnya. Anda menyebutkan penjelasan yang diberikan oleh Macron. Ini cukup serius, sangat serius melihat presiden dari negara sepenting Prancis berbicara secara terbuka tentang mengapa boleh saja menyita hasil dari aset Rusia yang dibekukan. Itu adalah langkah lebih jauh. Apa artinya ini? Artinya presiden suatu negara berbicara secara terbuka dengan bahasa para perompak. Jika Anda menggabungkannya dengan bahasa Trump, misalnya, terhadap Venezuela, apa yang dia katakan? Awalnya alasannya karena perdagangan narkotika. Sekarang alasannya adalah minyak yang mereka miliki. Itu milik kami. Mereka mencurinya dari kami, jadi kami akan mengambilnya kembali. Kapal dicegat, disita, dirampas, dan muatannya diambil alih oleh Amerika Serikat. Confiscated and the cargo is appropriated by the United States. Despite the disagreements between Meskipun ada perbedaan pendapat antara Eropa dan Amerika Serikat, mereka bersatu dalam satu hal. Mereka bertindak seperti perompak. Mereka menyita aset negara-negara lain. Anda tahu apa yang dilakukan Trump di Venezuela sudah merupakan sebuah skandal. Awalnya ia beralasan bahwa ia sedang memerangi perdagangan narkotika. Yang jelas hanyalah dalih. Sekarang ia secara terbuka mengatakan bahwa ia menginginkan minyak Venezuela dan bahwa minyak Venezuela adalah milik Amerika Serikat karena entah bagaimana telah dicuri dari mereka. Jadi apa yang terjadi di Barat, di dunia politik Barat, adalah penurunan tajam dalam kualitas kepemimpinan, dalam perilaku yang menurut saya bersifat merusak diri sendiri. which is self-destructive, I believe, you know. This destruction will be gradual. Kehancuran ini akan terjadi secara bertahap karena jika kita melihat Amerika Serikat, jika kita melihat Eropa, mereka adalah negara-negara yang sangat maju, standar pendapatan tinggi, indikator sosial tinggi, indikator sosial yang sangat baik. Jadi kehancuran ini akan menjadi proses yang panjang tetapi sedang berlangsung. Ini sedang berlangsung dan telah semakin cepat, seperti yang kita tahu. Sekarang jika hal itu dikombinasikan dengan masalah ekonomi, ketidakstabilan keuangan, kepemimpinan yang lemah. Semua ini menurut saya menyebabkan percepatan kemunduran dunia politik Barat tanpa pengecualian. Maksud saya, tidak ada satupun negara di Barat kolektif yang bisa menghindari tren kemunduran ini. Dan hal ini menurut saya adalah aspek kunci untuk memahami apa yang sedang di dunia saat ini. Saya perhatikan bahwa di Eropa, setiap kali seseorang membicarakan hukum internasional atau ketidakstabilan sistem keuangan, hal itu langsung dibantah dengan argumen normatif dan moralistik. Mereka akan berkata, ya, Rusia telah menyebabkan banyak kehancuran di Ukraina, jadi sudah sepantasnya mereka membayar ganti rugi. Kita akan menyita uang mereka dan melakukan ini. Tapi itu prinsip yang sangat aneh. Banyak negara pernah berperang, bukan hanya Amerika, tapi juga negara-negara Eropa. Gagasan bahwa dunia harus mulai menyita uang semua orang dan memberikannya kepada pihak yang dianggap tidak bersalah, itu bukan cara dunia bekerja. Selain itu, Orban pernah berkomentar. Ia mengatakan bahwa karena orang Eropa pada dasarnya telah memberikan pinjaman yang sebenarnya tidak bisa mereka tanggung, kini mereka justru terlibat dalam perang. Artinya, mereka tidak mampu lagi membeli perdamaian. Ismail mainit majizle, aus untuk membora perigis, merkusang mengembali Boatward Sword, dan Steffets dan keambil. Iskan tempen pemberawatan. How significant do you think this is? Well, see, one thing would be after peace negotiations. Begini, salah satu hal yang bisa dilakukan setelah negosiasi damai adalah memasukkan dalam kesepakatan bahwa Rusia dengan cara tertentu membantu membangun kembali Ukraina. Namun, itu bukan yang mereka minta. Itu bukan yang dikatakan oleh pihak Eropa akan mereka lakukan. Mereka mengatakan akan melakukannya juga secara sepihak, dan hal itu membawa berbagai dampak negatif bagi Eropa yang tak terhindarkan dari langkah semacam ini. Sekarang, yang ketiga pemimpin beberapa protes cewar guses doer bersierberfall, Yerman bebright streng grill, bahwa Ukraina breakthrough King Tami. Kita debuk tuh. Ukraine is just the first step. There's no evidence for that. I've heard several of your programs with many experts. Saya telah mendengar beberapa program Anda dengan banyak pakar, dan semuanya menyampaikan hal ini dengan sangat jelas. Sungguh, saya tidak mengerti sikap Trump terhadap sekutunya. Saya juga tidak mengerti mengapa Eropa bersikeras untuk menghadapi Rusia,
dan pada dasarnya melemahkan setiap upaya untuk mencapai semacam kesepakatan damai. Dan mengapa mereka berpikir perlu bersiap untuk perang melawan Rusia? Apakah Rusia memiliki kekuatan untuk menantang Eropa secara keseluruhan untuk melakukan invasi? Apakah Rusia memiliki kepentingan untuk menyerang Polandia, Rumania, atau negara Baltik? Rusia tidak membutuhkan wilayah. Negara mentung terbesar di dunia. It's the largest landmass of the world in terms of territory, the largest country. How come it needs to sacrifice its Mengapa harus mengorbankan rakyatnya, ekonominya, dan kedudukan politiknya di dunia hanya demi mendapatkan wilayah? Itu tidak masuk akal, bukan? Cara berpikir seperti ini telah menjadi, saya percaya masih benar untuk mengatakan bahwa sebagian besar orang Eropa biasa mempercayai ancaman Rusia ini, yang menurut saya hanyalah rekayasa. Rekayasa yang dibuat oleh sebagian elit Eropa dan media Eropa, dan hal itu menyebabkan biaya ekonomi yang sangat besar bagi Eropa, biaya ekonomi politik dan sosial. Ini benar-benar bencana. Jadi maksud saya, para pemimpin Eropa kalangan kanan tradisional, katakanlah begitu, Macron di Prancis, Merz, Starmer di Inggris, mereka ini pemimpin yang gagal, mereka sedang gagal. These are failed leaders. They're failing, they're losing support. And perhaps the only Mereka sedang kehilangan dukungan. Dan mungkin satu-satunya solusi adalah agar Eropa bergerak, bukan ke kiri, karena kiri itu lemah, bukan? Di mana-mana. Tetapi ke kanan yang baru. Kanan baru mungkin pada akhirnya lebih baik bagi Eropa daripada kanan tradisional yang kini memerintah negara-negara utama, paham? Jadi mungkin kanan baru, kanan ekstrem seperti yang mereka suka sebut, lebih siap untuk berdamai dengan Rusia. Itulah yang terdengar dari Alternative for Deutschland, misalnya. Itulah juga yang terdengar dari Front National, saya kira. Dan itulah yang sebenarnya perlu dilakukan demi kepentingan Eropa. Sulit sekali melihat dari luar apa yang sebenarnya diperoleh kepentingan Eropa dari konfrontasi ini. It's very hard to see from the outside. In Germany they have this. Nah, di Jerman, tampaknya seluruh kelompok tengah justru menjadi bagian yang paling radikal. Sementara yang mereka sebut sebagai sayap kiri dan sayap kanan ekstrem justru menjadi tempat orang-orang berbicara tentang perdamaian. Mulai dari Timur Tengah hingga perdamaian dengan Rusia. Mereka juga membicarakan tentang reindustrialisasi. Tapi sejauh mana menurutmu, Eropa sudah terlalu jauh menempuh jalan itu sekarang? Klaus Smith-Rimis tidak hanya membuat Rusia dan Tiongkok tersing, tetapi juga senkankin Amerika Serikat menjadi. The Chinese, but increasingly the United States, but it seems to start to fragment. Namun tampaknya, hal itu juga mulai sedikit terpecah. Karena seperti yang sudah kita bicarakan, aturan untuk menyita uang ini bahkan bukan sesuatu yang disepakati di dalam Eropa sendiri. Mereka khawatir negara-negara seperti Hongaria, Republik Ceko, Slovakia, atau yang lain bisa mulai memberikan suara menentangnya. Karena mereka seharusnya memberikan suara setiap 6 bulan untuk memutuskan apakah akan terus membekukan aset Rusia. Sekarang mereka justru menangguhkan aturan mereka sendiri. Jadi mereka juga sedang membagi diri mereka sendiri. Ada begitu banyak hal seperti ini. Ini semacam perilaku yang merusak diri sendiri. Tapi ketika melihat negara seperti Jerman dan seluruh proses deindustrialisasi ekonominya, seberapa signifikan menurut Anda kemunduran Eropa ini? Apakah ini sekarang sudah tidak bisa diperbaiki atau bersifat sistemik? I would say that they have gone far down the road. Saya akan mengatakan bahwa mereka sudah melangkah cukup jauh ke arah itu. Dan saya tidak akan mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diperbaiki. Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa bahkan jika mereka membalikkan sebagian sikap yang selama ini mereka tunjukkan terhadap dunia, ada kehilangan kredibilitas, kehilangan kepercayaan, yang akan sangat sulit untuk dipulihkan. Anda tahu pepatah lama, kepercayaan mudah hilang, sulit didapat kembali. Itu berlaku bagi Barat secara umum, dan bagi Eropa secara khusus. Dan memang sedang terpecah, Anda benar. Maksud saya, Uni Eropa sejak awal merupakan konstruksi yang rapuh, dibangun di atas aturan pengambilan keputusan yang sulit dicapai atau diterapkan. Misalnya, kesepakatan bulat atau mayoritas berkualifikasi sangat kuat. Izinkan saya memberi contoh dari minggu lalu. Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti itu. I don't know if you followed. I don't know how large the repercussion in Europe was, but
Saya tidak tahu seberapa besar dampaknya di Eropa, tetapi Presiden Brasil Lula bertekad untuk menandatangani perjanjian ekonomi skala besar antara Mercosur dan Uni Eropa pada hari Sabtu lalu. Namun karena adanya perpecahan di dalam Uni Eropa, hal itu tidak terjadi. Pada saat-saat terakhir, Italia bergabung dengan blok oposisi yang dipimpin oleh Prancis, dan hal itu menciptakan minoritas penghalang. Akibatnya, pihak Eropa dan Presiden Lula, Komisi Eropa dan pemerintah Brasil harus meninggalkan harapan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Saya katakan, perjanjian ini buruk bagi kita, Brasil, Mercosur. Saya tidak pernah menyangka kesulitannya justru datang dari Eropa. Saya kira kita yang akan lebih menolak perjanjian yang secara efektif membuka pasar Brasil bagi perusahaan industri Eropa, terutama yang berasal dari Jerman. Dari sudut pandang Jerman, kesepakatan ini akan menjadi cara untuk meminimalkan kerugian yang dihadapi industri mereka, karena hilangnya akses terhadap gas murah dari Rusia, persaingan dari Tiongkok, dan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap ekspor Eropa. Jadi mereka mencari jalan keluar dan pasar Brasil besar, pasar Mercosur juga besar. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah contoh lain, ilustrasi lain lagi, tentang betapa terpecahnya Uni Eropa saat ini. Mereka akan mencoba lagi pada bulan Januari. Presiden Lula menelepon Perdana Menteri Meloni, dan dia mengatakan bahwa tergantung pada berapa banyak dana yang diterima Italia dari program pertanian bersama, dia segera bergabung in 9 bulan. Jadi akan ada upaya lain. Menurut saya, Meloni sedang memeras negara-negara Eropa lainnya. Baiklah, saya akan setuju dengan perjanjian ini, asalkan kalian memberi saya lebih banyak uang melalui kebijakan pertanian bersama. Dan ini juga berfungsi sebagai bentuk tekanan terhadap Brasil, karena Brasil begitu berkomitmen untuk menandatangani perjanjian yang sangat diragukan ini. Sehingga, pada dasarnya, Meloni memegang kendali atas kepentingan yang telah dinyatakan Brasil. Nemen tormo tu think that were brenet until berfungsi by satu blok. Esa sisa-sisa penting. Terus blok terlalu kuat untuk menggambak Eropa saat ini, menggap perdadaran intelligence sambajan ini. Given these inner divergences that are very acute. I think that's a predictable development of that. Kau tahu, menurutku, itu perkembangan yang bisa diprediksi. Ketika Amerika Serikat mulai menurunkan prioritas terhadap Eropa dan dunia menjadi lebih multipolar, kepentingan negara-negara Eropa akan semakin beragam. Jadi, hal itu menciptakan dilema. Ada semakin sedikit kesatuan, tetapi karena kepentingan nasional begitu terpecah, kita seolah harus menyingkirkan kepentingan nasional tersebut. Namun jika itu dilakukan, jika tidak bertindak sesuai kepentingan nasional, akan muncul masalah besar di masa depan dan meninggalkan kekosongan politik yang signifikan. Dan ya, soal runtuhnya aturan, aku melihat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas berusaha meyakinkan Perdana Menteri Belgia bahwa tidak apa-apa untuk menyita aset Rusia. Karena ya, Rusia bisa saja menggugat, mengingat hal ini jelas-jelas ilegal. Namun dia mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada pengadilan di Eropa yang akan berpihak pada Rusia. Maksud saya, jika ini benar, dan saya berharap tidak, tetapi jika memang demikian, maka ada masalah mendalam juga dengan sistem hukumnya. Jika idenya adalah bahwa tidak ada pengadilan Eropa yang akan berpihak pada Rusia hanya karena mereka membenci Rusia, maka tidak ada lagi supremasi hukum. Itu cukup mengkhawatirkan. Namun sementara semua hal ini terjadi di Eropa, kita tahu bahwa BRICS, SCO, dan berbagai kerjasama lainnya sedang berupaya membangun arsitektur ekonomi baru untuk memulihkan kembali kepercayaan. Bagaimana Anda melihat BRICS misalnya berusaha memulihkan apa yang sedang dihancurkan oleh dunia politik Barat? Yes, restore what the political West is destroying. Before I go into that, let me tell you. Sebelum saya membahas hal itu, izinkan saya mengatakan, sebagai seseorang dari luar dan pengagum Eropa, saya selalu begitu sepanjang hidup saya.
Saya pikir pendekatan terbaik bagi Eropa adalah atau seharusnya mengikuti pandangan De Gaulle tentang Eropa. Sebuah asosiasi negara-negara merdeka, bukan blok ekonomi yang terintegrasi secara mendalam. Sekarang Anda memiliki situasi di mana Kaja Kallas benar-benar, seperti yang baru saja Anda katakan tentang pernyataannya, itu tidak bertanggung jawab, bahkan kekanak-kanakan. Maksud saya, dia tidak bisa berbicara atas nama semua pengadilan di Eropa dalam masalah ini. Hal itu memengaruhi kredibilitas pengadilan Eropa jika mereka mengikuti pernyataan semacam itu. Namun, kembali ke pertanyaan Anda tentang BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, memang benar bahwa kami telah berusaha membangun arsitektur ekonomi alternatif. Saya terlibat secara mendalam dalam hal ini pada tahun 2015, 2017, dan bahkan sebelumnya. 2015, 2017, and even before. And let me tell you, it's important. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ini penting, benar-benar penting. Saya pikir Tiongkok adalah negara yang paling berhasil dalam membangun struktur alternatif ini. Tapi ini adalah proses yang panjang dan berlarut-larut. Anda tahu, satu hal yang tidak disadari orang di luar BRICS adalah bahwa tidak satu pun negara BRICS yang menginginkan konfrontasi dengan Barat. Bahkan Tiongkok pun tidak. Bahkan Rusia pun tidak. Saya bisa katakan, dari pengalaman panjang saya, dari kontak dengan pejabat Tiongkok, bahwa Tiongkok sangat berhati-hati dalam bahasanya. Mereka tidak menginginkan konfrontasi. Mereka ingin terus bersaing dalam suatu tatanan tertentu dengan Amerika dan Eropa. Dan mereka cukup berhasil. Mereka tidak ingin mengubah hal itu. Jadi sejak BRICS mulai mengadakan pertemuan pada tahun 2008, saya bisa katakan sebagai seseorang yang ikut serta bahwa Rusia Tiongkok sangat moderat di dekat Mersem. Very moderate in their approach. The BRICS were never seen as an anti-West group. BRICS tidak pernah dipandang sebagai kelompok anti-Barat. Kami dipandang sebagai organisasi yang pro-BRICS atau pro-Global Selatan. SCO adalah asosiasi Eurasia, sangat relevan, dan tidak bertujuan menyerang Barat. Anda tahu, saya baru saja mengunjungi Tiongkok dan Rusia selama hampir sebulan. Kami bertemu di Valdai, bukan? Dan para cendekiawan Tiongkok yang saya ajak bicara sering menggunakan istilah ini. Arsitektur ekonomi yang perlu kita bangun bukanlah anti-Barat, melainkan pasca Barat. Itu khas Tiongkok. Mereka sangat enggan untuk meningkatkan ketegangan. Lihatlah sejarah konfrontasi antara Barat dan Tiongkok, antara AS dan Tiongkok. Setiap kali langkah agresif yang diambil, itu dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Tiongkok hanya merespons. Every time. And Russia and China responding. China now in 2025 responded in a very China, sekarang pada tahun 2025, merespons dengan cara yang sangat besar dan menunjukkan bahwa mereka mampu secara efektif melawan tujuan Amerika. Tapi saya bisa katakan mereka tidak menginginkan hal ini. Bahkan Rusia, kamu tahu Rusia dengan baik, telah memperingatkan Barat, jangan perluas NATO, jangan bawa NATO ke perbatasan kami, jangan lakukan itu, kami tidak akan mengizinkannya. Mereka sudah memperingatkan beberapa kali, dan Barat terus mengabaikan garis merah, terus melanggar sistem bahasa. Tersigore terakhir, operasi step forward terhadap perjanjian Minsk. To these dance, to that prevent mer brace swore, and that mer maximum within the root communities. Not on a campaign to weaken the West. We're trying to build alternative ways. Kami sedang berusaha membangun cara-cara alternatif, pilihan-pilihan alternatif, karena sistem yang didominasi Barat telah rusak, sangat rusak. Ini terjadi sebelum Trump, tetapi dengan Trump situasinya menjadi lebih buruk lagi, karena ia memperkenalkan unsur baru, penggunaan tarif secara agresif, sepihak dan besar-besaran terhadap semua orang, atau hampir semua orang di dunia. Jadi semuanya menjadi kacau. Dan Anda tahu, satu hal yang mungkin memaksa kami BRICS, untuk merespons lebih cepat dan mungkin lebih agresif adalah jika terjadi keruntuhan sistem keuangan Barat. Sesuatu sebesar yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Karena pada waktu itu AS tidak selemah sekarang dan Eropa juga tidak selemah sekarang, baik secara ekonomi maupun finansial. Europe was not as weak as it is now economically and financially. So at the time there was a paradoxical thing that Jadi pada saat itu ada hal yang paradoksal yang menurut saya tidak akan terjadi lagi. Pelarian ke dolar AS sebagai tempat yang aman,
meskipun krisis tersebut berasal dari sistem keuangan AS dan sistem keuangan Eropa. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi saya percaya bahwa kali ini, jika kita mengalami keruntuhan besar lagi di sektor keuangan, dolar tidak akan menjadi pilihan yang aman. Dolar justru ini bahkan bisa mempercepat pelarian dari dolar yang sebenarnya sudah berlangsung. Negara-negara dan individu sedang menyingkirkan investasi mereka di AS, aset-aset mereka di AS, dan beralih ke emas, beralih ke perak, beralih ke euro, setidaknya sedikit, beralih ke mata uang barat lainnya, dan sampai batas tertentu beralih ke renminbi. Jadi kita udah berada dalam proses ini, dan saya pikir hal ini akan meningkat dengan sangat cepat, dan itu akan menjadi tantangan bagi kita. Jadi apa yang akan kita lakukan tentang hal ini? Amerika Serikat sedang merusak sistem. Mereka tidak bisa mengendalikannya lagi. Apakah kita akan duduk diam dan menonton? Atau kita akan mencoba sesuatu yang lain? Saya berpendapat, dan saya tahu saya berada dalam minoritas di antara negara-negara BRICS, bahwa kita perlu membangun sistem yang berbeda dengan lebih cepat. Sekali lagi, bukan anti-Barat, tetapi pasca-Barat dan independen dari sanksi serta agresi Barat. Ini tugas besar, saya akui, tetapi apakah kita punya pilihan lain? Saya tidak percaya kita punya. Saya selalu berpikir bahwa perbedaan itu penting antara bersikap anti-Amerika dan anti-hegemonik. Keduanya sangat berbeda, karena banyak pihak masih ingin bekerja sama dan menjalin hubungan sedekat mungkin dengan AS dan Barat, tetapi tentu saja tanpa berada di bawah kendali mereka. Namun anehnya, tidak ada langkah pengamanan ketika krisis ekonomi berikutnya melanda. Karena saya pikir, dan seperti yang Anda katakan, pasca Barat. Hanya berarti bahwa jika Barat membuat penggunaan teknologinya, banknya, atau mata uangnya menjadi mustahil karena paksaan ekonomi, atau jika sistemnya tidak lagi berkelanjutan, jika kita melihat keruntuhan ekonomi terjadi di Barat, maka tampaknya masuk akal untuk memiliki rencana cadangan. Dan jika ada pihak yang seharusnya menyiapkan rencana cadangan, seharusnya itu adalah BRICS. Tampaknya banyak orang kini mulai menyadari kemana arah semua ini, karena tampak ada krisis yang sudah di ambang pintu. Namun sebagai pertanyaan terakhir, apakah Anda juga melihat hal ini? Apakah Anda melihat krisis ekonomi sedang menuju ke arah kita? Saya tidak benar-benar tahu apakah kita akan mengalami krisis keuangan berskala besar. Ada tanda-tanda kerentanan, tanda-tanda gelembung, tetapi hal itu merupakan kemungkinan yang nyata. Jika kita melihat 40 atau 50 tahun terakhir, satu hal yang jelas ditunjukkan oleh sistem keuangan AS dan juga sistem keuangan Uni Eropa adalah bahwa sistem-sistem ini rentan terhadap krisis. Kita telah mengalami krisis berulang kali. Yang terakhir dan terbesar terjadi pada tahun 2008-2009. Jadi saya akan mengatakan bahwa kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan ini. Banyak pakar yang mengamati pasar saham AS melihat tanda-tanda kuat adanya gelembung yang mungkin pecah. Mengingat besarnya gelembung itu dan ukuran pasar modal AS, jika gelembung itu pecah, kemungkinan besar akan berdampak besar pada ekonomi AS, ekonomi dunia, dan nilai dolar AS. Jadi saya benar-benar setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Kita membutuhkan rencana B. Saya sudah menyampaikan hal ini dengan kata-kata berbeda beberapa kali dalam diskusi internal dengan para cendekiawan Tiongkok dan Rusia. Kita membutuhkan rencana B karena jika terjadi keruntuhan mendadak pada sistem keuangan di Barat, semua orang akan berebut mencari alternatif. Coba pikirkan tentang Tiongkok. Apa yang akan terjadi jika dolar AS tidak lagi dianggap sebagai tempat yang aman? Mereka mungkin akan menghadapi arus besar modal spekulatif yang melarikan diri dari AS. Hal ini akan menempatkan ekonomi Tiongkok dan bank sentralnya pada pilihan yang sangat sulit dan tidak menyenangkan. Jika mereka membiarkan apresiasi dalam skala besar, hal itu bisa merugikan daya saing mereka. Jika mereka membeli aset dolar dan menjual renminbi untuk menghindari apresiasi, mereka sebenarnya membeli sesuatu yang tidak lagi ingin mereka pegang, aset AS atau euro.
Satu-satunya alternatif yang memang tidak ideal tetapi menurut saya akan lebih murah adalah agar Tiongkok memblokir arus masuk, memperketat pengendalian modal di titik masuk. Namun ini juga tidak tanpa biaya, karena akan membuat mata uang Tiongkok semakin jauh dari status sebagai mata uang yang dapat dikonversi. Jadi, menurut saya, Tiongkok memiliki semua kepentingan untuk mengejar rencana B, meskipun saya tidak tahu apakah pihak Tiongkok sependapat dengan saya. Sebenarnya tanpa Tiongkok, saya rasa RMB tidak dapat dijalankan, mengingat ukuran ekonomi Tiongkok dibandingkan dengan negara-negara BRICS lainnya. Well, thank you for taking the time and Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu dan membiarkan saya bertanya serta menjelaskan situasi yang sedang kita hadapi. Karena ini benar-benar tidak biasa. Sangat tidak biasa. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat hal seperti ini. Maksud saya dulu, ya, kita pernah melihat sedikit emas disita dari negara kecil atau menengah, mungkin ada kapal tanker Iran yang dibajak, tapi tentu saja kita terus melangkah semakin jauh di jalan ini dan menargetkan negara besar yang berbasis sumber daya seperti Venezuela atau kekuatan besar seperti Rusia akan jauh-jauh lebih buruk. Saya rasa kita sudah mulai melihat akibatnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih, selalu menyenangkan bisa beres dari sini.